Halo guys, kembali lagi di channel Main Arts Kreatif bersama saya Andreas Christian. Kali ini saya akan membahas DevOps Automation. Sebelum kita bahas ke materi selanjutnya, saya akan memberitahu bahwa dalam dunia administrasi dan integrasi sistem, untuk pengelolaan server secara manual bukan lagi pilihan yang efisien. Nah, bayangin ya, jika setiap kali membuat user menginstal Docker atau menjalankan web server, semuanya bisa dilakukan secara otomatis hanya dengan satu perintah saja. Nah, pada video kali ini, saya akan mempelajari DevOps Automation menggunakan Ansible, mulai dari setup di Windows hingga deployment Docker di Ubuntu Server. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan modul 14. Nah, ini dari DevOps Automation pada mata kuliah administrasi dan integrasi sistem. Oke, saya jelaskan sekali lagi untuk konsep dasar DevOps dan Ansible. Jadi DevOps itu bukan sekedar tools seperti Docker atau Ansible. DevOps itu merupakan pendekatan untuk menyatukan pengembangan aplikasi dan pengelolaan sistem agar lebih cepat, konsisten, dan minim kesalahan. Salah satu masalah utama dalam administrasi server yang mungkin pekerjaannya berulang-ulang atau bahkan bisa terjadinya human error. Nah, disinilah otomasi berperan. Nah, untuk Ansible itu sendiri merupakan tools otomasi yang bersifat agentless. Artinya tidak perlu memasang software tambahan di server target, hanya saja menggunakan SSH dan file konfigurasi berbasis YAML yang disebut playbook. Nah, untuk setup control node atau Windows dan WSL, Ansible tidak berjalan secara native di Windows. Oleh karena itu, saya menggunakan WSL atau Windows Subsystem for Linux sebagai lapisan Linux di dalam Windows. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, ini tampilan WSL yang berjalan di sistem operasi Windows. Kemudian, di dalam WSL inilah Ansible jalankan sehingga Windows berperan sebagai control node. Dimulai dari instalasi WSL, membuka terminal Ubuntu, lalu menginstal Ansible menggunakan Package Manager. Kalau instalasinya sudah selesai, saya pastikan Ansible sudah terpasang dengan menjalankan perintah seperti ini. Ini perintahnya, Ansible strip version. Saya akan mengecek Ansible versi berapa yang saya gunakan di WSL. Strip Ansible. Ansible version. Nah, sini saya menggunakan versi 2.16.3. Coba kita buka lagi untuk Ubuntu servernya, kira-kira versi berapa ya, coba kita lihat. Kita login dulu. Oke, jika sudah, maka kita cek dengan perintah Ansible tadi, Ansible version. Oke, di sini saya menggunakan Ansible versi 2.9.5. Oke. Nah, itulah versi yang bisa kita lihat dari versi Ansible di antara Ubuntu Server dan WSL di Windows. Nah, untuk SSH dan inventory Ansible, agar Ansible bisa bekerja secara otomatis, saya harus menghindari login menggunakan password. Nah, solusinya adalah SSH key-based authentication. Nah, untuk SSH key, kemungkinan Ansible login ke server target tanpa interaksi manual. Kemudian, saya akan membuat inventory file, yaitu daftar server yang akan dikelola Ansible. Inventory ini berisi IP server, username, dan port SSH. Untuk memastikan koneksi berhasil, kita menggunakan modul ping dari Ansible. Contohnya seperti ini. Nah, ini Ansible min host.ini web server min mping. Jika sudah
berwarna hijau artinya sukses, dan Ansible ini sudah berhasil. Kemudian untuk manajemen usernya, sekarang kita masuk ke studi kasus pertama. Bayangin ya, jika kita sebagai admin sistem dan diminta untuk membuat user baru dengan hak akses sudo, ya daripada membuat user secara manual, kita gunakan Ansible Playbook. Nah, dalam Playbook ini kita bisa mendefinisikan host, hak akses sudo, dan task untuk membuat user. Passwordnya juga bisa kita atur secara otomatis menggunakan hash sehingga lebih aman. Setelah Playbook dijalankan, user akan dibuat secara konsisten di server target. Nah, untuk langkah-langkahnya kita ikuti dengan perintah nano setup_user.yml. Kita ketik saja di WSL-nya nano setup user user.yml. Oh, salah, maaf ya. Ini bukan perintahnya. Kita balik lagi. Dan ini tidak pakai huruf A. Setup user. Nano setup user.yml. Nano setup user. Setup user.yml. Enggak deh. Ctrl+X. Oh, maaf. Kita ganti dulu ke ini ganti karena saya buatnya di ini praktikum Ansible. Oke, coba kita cek. Nah, baru ada. Saya membuat di direktori praktikum ya. Apa sih tadi namanya tuh? Jadi di praktikum strip Ansible. Oke, perintahnya seperti itu. Nah, ini adalah setup_user.yml yang ada di notepad-nya Linux ya. Nano itu notepad-nya Linux. Jadi ini adalah usernya saya gunakan nama saya sendiri. Kemudian ini passwordnya sebenarnya ini rahasia, tapi ini saya beritahu saja. Di sini hash ini menjaga agar password tetap aman. Oke. Nah, selanjutnya ini harus diperhatikan ya, spasinya jangan sampai ada yang terlewat. Jika sudah, jalankan perintah Ansible strip playbook. Coba kita ketik Ansible, oke. Ansible playbook. Playbook -i, coba -i. Oke, -i host.ini. Setup user. Ini perintahnya jangan sampai ini ya guys, jangan sampai terlewat satupun. Jika tidak, dia tidak akan valid ke tujuannya. xbecom paste. Oke, jika sudah kita enter saja.
Nah, ini sudah ya. Ini karena saya sudah menjalankan sebelumnya, jadi tampilannya seperti ini. Jika Anda sedang menjalani prosesnya, maka tampilannya seperti ini. Oke, sudah. Oh iya, jika tampilannya begini, terakhirnya itu akan meminta password karena sudo user ya, karena sudo user akan dimintai password, diminta become password. Oke, jika sudah login ke server dengan user baru via SSH, cek apakah user terbentuk. Jadi perintahnya seperti ini, SSH min p 2222. Ini kenapa 2222? Karena saya menggunakan port 22222. Jika saya menggunakan port 22, itu tidak akan ada, tidak muncul karena saya tidak mengaktifkan port 22. Ini user yang saya buat atau tujuannya ke Ubuntu servernya. Ubuntu servernya seperti ini namanya seperti ini, Andreas Christian dengan nama saya sendiri. Kemudian IP tujuannya dengan IP tujuan. Nah, dengan IP tujuan 192.168.56.101 ini IP Ubuntu server. Jika ingin mengeceknya IP A. Oke, di sini sudah terlihat 192 di ENP0S8 di inet 192.168.56.101/24. Oke, untuk Steadicast 2 untuk instalasi Docker dan deployment. Jadi di dalam studi kasus ini menginstal Docker dan mendeploy web server Nginx. Yang perlu kita ketahui, tanpa Ansible, proses ini memerlukan banyak perintah manual. Dengan Ansible, semuanya kita bisa mendefinisikan dalam satu playbook. Apa itu playbook? Jadi playbook ini akan menginstal Docker untuk memastikan service berjalan, lalu menjalankan kontainer Nginx. Kemudian kontainer itu dipetakan ke port tertentu sehingga bisa diakses melalui browser. Nah, jika teman-teman berhasil ya, kita akan bisa melihat halaman welcome to Nginx. Contohnya seperti ini. Oke, ini perintah-perintahnya, kodenya seperti ini. Ini buat playbook ya, tadi saya katakan deploy docker.yml. Kodenya seperti ini. Ini sudah saya buat ya. Ini modul yang sudah saya kerjakan. Oke, lanjut. Ini oke, ini jalankan tadi seperti di atas. Ini prosesnya. Nah, ini jika sudah bisa diakses ya dengan port 8080 dengan IP saya, ini coba kita cek ya. Ini bisa apa enggak coba. Ini sudah saya setup sebelumnya dan apakah ini berjalan. Coba kita cek. Kita cek terlebih dahulu dengan port 8080. Kita cek. Oke, kita cek dulu. Oke, sepertinya ini kita harus menjalankan terlebih dahulu ya. Menjalankan dulu ini playbook Ansible. Tapi sebelum itu saya akan memastikan apakah isinya ini masih ada apa tidak. Coba kita buka dulu ya. nano deploy underscore docker.yml. Coba kita buka. Nano deploy underscore docker.yml. Oke, masih ada ya. Seperti ini. Saya menjalankannya. Oh, ini yang sudah ini ya, sudah saya ubah ini. Ini saya ubah portnya jadi 9090
karena di sini ada challenge yang dimana harus menggunakan port 9090. Nah, ini ada challenge mana tadi. Oke, nih challenge ini sudah saya ubah ya isinya. Jadi bagi teman-teman jika ingin mengikuti perintah ini bisa ikuti, nanti filenya bisa saya taruh di deskripsi ya, Anda bisa baca-baca. Oke. Jadi seperti ini port 8080 dengan nama apa nih tadi, dengan nama ini web server strip praktikum itu sebelumnya. Namun ketika sudah diubah namanya berganti menjadi web strip kampus dengan port 9090. Tadi kan sebelumnya port 8080 itu nggak bisa dibuka. Coba apakah port 9090 ini bisa dibuka? Coba kita cek bareng-bareng ya. Ini perintah lengkapnya, versi lengkapnya seperti ini. Oke, agak panjang memang. Ini jalankan playbooknya dengan saya screenshot di sini di pelaporan saya. Hasilnya seperti ini. Ini harus persis seperti ini ya. Coba kita cek apakah berhasil atau tidak. Coba kita coba. Ini port 80, kita akan mencoba port 9090. Itu kenapa misalnya ada yang nanya nih, itu kenapa sih kok portnya ganti jadi 9090? Ya memang karena di sini sudah ada keterangannya bahwa harus mengganti port 9090. Dan mengapa tadi di port 8080 tidak bisa? Karena di Dockernya, deploy docker.yml-nya ini sudah saya ubah isinya, terutama pada nama dan portnya. Ini sebelumnya port 8080 saya ganti menjadi 9090 portnya. Ini tanpa basa-basi ya, kalian nggak sabar kan untuk melihat apakah ini berhasil atau tidak. Ini kita coba HTTP tadi kan udah di ini, tinggal ganti portnya saja. Ini ganti 9090, harus persis sama, saya jamin untuk tampilannya ya. Tampilannya seperti ini, oke? Karena ini tadi sudah dibuktikan bahwa masih ada isinya, seharusnya bisa. Coba. Oke, kita enter. Ini sudah bisa ya teman-teman, sudah bisa kita lihat bahwa di browser ini menampilkan selamat datang di NginX, bahwa ini sudah bisa diakses dengan port 9090. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin dari video ini kita bisa melihat bahwa DevOps Automation bukan konsep abstrak, tapi solusi nyata untuk pengelolaan sistem. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.